Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda, sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Menyentuh dan Merengkuh. Saya Uli Manalu. Menyentuh adalah sebuah gestur tubuh yang mengkoneksikan satu pribadi dengan pribadi lain melalui sebuah cara yang ramah dan tak mengancam. Ia merupakan sebuah bahasa tubuh yang paling tidak agresif. Ia tak menyakiti pribadi lain dengan genggaman yang gampang berubah menjadi cengkeraman yang kuat. Menyentuh singkatnya adalah cara tubuh berkata, "Aku mengasihimu, aku menghormatimu." Tangan yang menyentuh bukanlah tangan yang membuat gerakan menolak orang lain dan menghalaunya agar menjauh dari kita. Tangan yang menyentuh juga bukanlah tangan yang menggenggam erat ingin menguasai orang lain. Sahabat, pada yang pertama, orang lain menjadi nobody. Pada yang kedua, orang lain menjadi something. Dengan menyentuh orang lain menjadi somebody. Yang pertama, memunculkan imunitas. Kita enggan berurusan dengan orang lain yang menurut kita dapat mengotori kita. Sebaliknya, yang kedua, menampilkan represi. Sebab kita memandang yang lain berada di bawah kita dan wajar jika kita kuasai. Sebaliknya, dengan menyentuh, orang lain berada di sisi atau di hadapan kita menjadi seorang pribadi yang penting bagi kita, yang kita hargai, kediriannya yang otonom. Ternyata menyentuh merupakan cara Allah sendiri, sahabat, dalam berkomunikasi dengan ciptaannya. Ia mencipta, memelihara, menyelamatkan dengan sentuhan. Bagi iman Kristen, sentuhan ilahi itu bernama Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Seluruh gerak penyelamatan Allah atas semesta ini adalah sebuah gerakan menyentuh. Lukisan Michelangelo di Kapel Sistine yang berjudul The Creation of Adam memperlihatkan jari Allah yang nyaris menyentuh jari Adam. Menyentuh tanpa sungguh menyentuh. Di dalam The Epistle to the Romans, Karl Barth pernah mengatakan hal serupa tentang pembaruan semesta. Di dalam kebangkitan, dunia yang baru dari Roh Kudus menyentuh dunia yang lama dari daging, namun menyentuhnya sebagaimana sebuah garis singgung, tangent, menyentuh sebuah lingkaran, yaitu tanpa menyentuhnya. Dan setepatnya dengan tidak menyentuhnya, ia menyentuhnya sebagai sebuah perbatasan sebuah dunia yang baru. Indah sekali. Tak heran Kristus dihadirkan oleh para penginjil sebagai Dia yang selalu menyentuh. Dan ketika Ia menyentuh, kebaikan akan terjadi. Ketika para murid tersungkur dalam takut karena menyaksikan peristiwa dipermuliakannya Yesus bersama Musa dan Elia di atas gunung, Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Matius 17 ayat yang ke-7. Masih banyak lagi teks lain yang menunjukkan sentuhan Yesus. Hanya saja LAI kerap menerjemahkan kata Yunani haptomai ini bukan hanya dengan menyentuh, namun juga menjamah atau memegang. Di dalam Injil Matius ia muncul di pasal 8 ayat 3, pasal 8 ayat 15, pasal 9 ayat 29, pasal 20 ayat 34. Belum lagi di dalam ketiga Injil lainnya. Yang menarik, sahabat, sentuhan juga dipakai beberapa orang yang mengharapkan sentuhan Yesus. Dengan rasa percaya, takut, dan hormat, seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan menyentuh ujung jubah Yesus dan ia disembuhkan. Matius 9 ayat 20-21. Tampaknya kita memang perlu belajar dari perempuan itu untuk menyentuh Yesus, bukan menghalau atau menguasainya. Di satu sisi kita menyaksikan banyak manusia modern yang enggan berurusan lagi dengan Allah dan menganggapnya terlalu jauh dan tak terjangkau. Di sisi lain, kita juga menemukan begitu banyak orang beragama yang berlagak mengenal Allah sepenuhnya, bahkan menguasai Allah demi kepentingan-kepentingan religius dan politik yang menyebalkan. Yang pertama, memunculkan agnostikisme atau malah ateisme. Yang kedua, memunculkan konservatisme atau malah fundamentalisme. Keduanya bukanlah agama sentuhan. Apa yang menarik perhatian Pendeta Yowas adalah ketika Yesus menyentuh ketiga muridnya di atas gunung. Yang mengejutkan adalah apa yang terjadi sesudah itu.
Ketika mereka mengangkat kepala mereka setelah Yesus menyentuh mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Matius 17 ayat 8-9a. Sentuhan Yesus itu memberi dua dampak luar biasa. Yang pertama, sentuhan itu membuat para murid hanya memandang pada Yesus, bukan lagi pada pengalaman religius yang sangat menggemparkan di atas gunung itu. Yang kedua, sentuhan Yesus membawa mereka kembali ke tengah kancah pelayanan mereka di bawah gunung, agar mereka pun belajar menyentuh sesama yang membutuhkan sentuhan Allah melalui Yesus. Sahabat, kita perlu belajar menjadi jari Allah di Jesus Day, agar sesama merasakan sentuhannya. Selain sentuhan, ada gestur spiritual penting lainnya, yaitu rengkuhan. Sama seperti penolakan pendeta Yowas pada penghalauan dan perenggutan. Miroslav Volf juga melihat dua sikap religius yang keliru. Yang pertama adalah eksklusi dan yang kedua adalah inklusi. Terhadap keduanya, Volf mengusulkan yang ketiga, yaitu embrace. Kata merengkuh. Embrace sendiri tentu berbeda dari menyentuh. Namun dalam imajinasi pendeta Yowas, merengkuh dapat menjadi gestur cinta yang muncul kemudian setelah menyentuh. Merengkuh sama sekali berbeda dari merenggut atau menggenggam. Volf menjelaskan dengan sangat hati-hati 4 momen perengkuhan. Yang pertama, membuka lengan-lengan. Yang kedua, menanti. Yang ketiga, menutup lengan-lengan oleh kedua pihak. Dan yang keempat, membuka kembali lengan-lengan. Dengan membuka lengan-lengan, momen pertama tadi, kata Volf, saya telah menciptakan ruang di dalam diri saya bagi orang lain untuk datang. Dan saya telah melakukan sebuah gerakan keluar dari diri saya sendiri untuk memasuki ruang yang diciptakan oleh orang lain. Singkatnya sahabat, ia adalah sebuah gerakan mengundang. Sementara menanti, momen yang kedua muncul tatkala saya berhenti pada batas dari orang lain. Puncak dari gestur ini adalah saling menutup lengan dan terjadilah rengkuhan oleh kedua pihak, momen ketiga. Menurut Volf, rengkuhan semacam ini tidak menghancurkan orang lain seperti yang terjadi dalam perenggutan atau penggenggaman erat. Dalam sebuah rengkuhan, identitas diri dijaga dan diubah. Dan kelianan orang lain ditegaskan sebagai kelianan dan sebagian diterima ke dalam identitas diri yang selalu berubah. Yang terakhir, momen yang keempat adalah membuka kembali lengan-lengan itu. Pada titik ini, setiap pihak melepaskan orang lain dan membiarkannya menjadi dirinya sendiri. Pendeta Yowas menuliskan, tidak tahu mana yang lebih baik antara menyentuh dan merengkuh. Yang pasti keduanya tak terpisahkan. Jika menyentuh menciptakan relasi, maka merengkuh menciptakan komuni. Ketika dikerjakan bersamaan, baik sentuhan maupun rengkuhan sama-sama menghargai orang lain sebagaimana mereka ada, sembari merayakan kebersamaan di dalam persekutuan yang baru, yang transformatif. Sahabat, dunia teologi membutuhkan orang-orang yang tidak hanya bertutur tentang cinta Allah, tetapi juga yang memperagakan cinta ilahi itu dengan menyentuh sesamanya. Inilah panggilan untuk menjadi seorang teolog sentuhan, a haptic theologian. Kita dipanggil untuk menciptakan relasi-relasi baru dengan sikap hormat dengan mereka yang selama ini berada di luar sana. Luz Irigaray berujar indah bahwa yang kita butuhkan adalah sebuah sentuhan yang menghormati orang lain, yang menghargai. Sikap memperhatikan dengan sungguh, termasuk sebuah perhatian yang menubuh. Bukan hanya itu, teologi yang sehat juga harus mendorong kita untuk mengundang orang lain memasuki komuni yang lebih mendalam yang ditandai oleh rengkuhan persahabatan. Inilah panggilan untuk menjadi seorang teolog rengkuhan, an amplexic theologian. Pendeta Yowas menciptakan kata ini, amplexic, yang berasal dari kata Latin amplexus, yang berarti merengkuh atau menyekitari. Kita dipanggil untuk sudi merengkuh mereka yang bersedia mengalami kehangatan cinta itu dalam relasi yang lebih manusiawi dan lebih intim.
Demikian Labirin Kehidupan kali ini sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.